Halo, berjumpa lagi ya di channel Adrian. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai speaker Logitech ya. Tipenya yaitu Z313. Jadi modelnya seperti ini ya. Nah, ini tipenya. Nih. Jadi yaitu Z313 ya. Ini adalah speaker bermerek Logitech. Jadi kendalanya itu mati total ya, teman-teman. Jadi udah saya bongkar ya. Ditancap ke listrik dia sama sekali tidak ada nyala ya, jadi seperti ini lampunya tidak menyala sama sekali. Oke, kita coba aja buktikan terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah saya buka. Nah, cara membuka seperti ini, itu bukanya dari belakang ya, seperti ini dibuka. Dan ini nanti ini harus dibuka juga ya, karena ini dilem. Jadi kita harus buka dulu, ini penguncinya. Jadi agak sedikit merusak ya, jadi seperti ini. Dan ini plastiknya juga rapuh, jadi mudah patah tuh. Karena biasanya kayak gini faktor usia ya. Karena kan di pabriknya pakai mesin ngebornya. Nah, dan ini kita harus bukanya dari cepitan kabel seperti ini. Nah, ini kita harus cungkit ya teman-teman. Jadi ini hanya bisa dicungkit ya. Nah, tuh. Jadi ini ditekan, setelah itu baru dimasukkan. Makanya kita bukanya juga cungkit ke atas. Maka sedikit merusak bodinya. Hanya bodi di belakang ya. Nanti kalau sudah lemnya ini kita lepasin semua. Ini ada lem kuning-kuning, dilepas ya, supaya dia kabelnya bisa fleksibel seperti ini. Tuh. Kemudian untuk power supply-nya ini menggunakan power switching. Nah, seperti ini. Ini cara bukanya, teman-teman. Ini kan ada kaki ya, ada kaki seperti ini. Nah, ini di sini letaknya ya. Jadi ini cara bukanya, karet yang ada di kaki ini itu harus dilepas ya. Jadi ini karetnya itu harus dilepas. Setelah itu baru buka skrupnya dua ini. Nanti ada skrup 4 lagi. Di sini letaknya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, untuk melepas ini supaya bisa keluar, itu speaker harus dicopot ya. Nah, ini speakernya ya. Nah, ini speakernya. Ini ukuran 4 inch ya. Ini ukurannya 4 inch ya. Jadi ini digunting aja, diputusin gini seperti ini. Kita copot ya. Kita buka semua skrup-skrup yang di belakang, copot. Nah, setelah itu baru dalamnya seperti ini tuh. Ini ya. Nah, ini baru kita bisa ambil. Nah, kalau waktu kabelnya ditarik gak bisa, itu sebenarnya dilem ya. Jadi kayak kabel-kabelnya kelihatan nih kuning-kuning, ini sebenarnya dilem ya. Nah, ya. Ini dilem ya. Itu harus dibuka. Nah, oke. Cara ngeceknya kalau sudah dibuka, ini kita buka semua ya, teman-teman. Jadi ini kan modelnya kan ini ya. Nah, jadi nanti harus dikembalikan lagi seperti semula. Nah, seperti ini tuh ya. Itu kita buka dulu ya ini. Nah, ini kemudian kita ukur gunakan adaptor avometer ya. Makanya yang orang belajar servis atau belajar elektronika ya, itu harus memiliki alat multimeter seperti ini ya, teman-teman. Nah, cara ngeceknya itu seperti ini ya. Jadi kalau mati total itu bisa kemungkinan ada yang konslet, biasanya fuse ya. Nah, ini ada fuse kecil di sini. Nah, ini fuse-nya. Itu kita ukur aja. Kita arahkan dari kabel listriknya PLN. Nah, seperti ini kabel listrik PLN. Kita ukur. Nah, ya ini. Nah. Jadi ini kita ukur ya, teman-teman. Ini supaya bisa jelas, mungkin saya ke arah sini ya. Nah, ya. Jadi kalau diukur fuse-nya ini dari kabel PLN ya menuju ke sini, ini fuse. Nah, ini dia nggak putus. Berarti kalau dia tidak putus, berarti ini tidak ada yang konslet di power switchingnya. Saya ulangin lagi, di power switching bagiannya yang AC ya, AC 220 dirubah jadi DC, itu ada elko. Di sini dia tidak konslet. Jadi cara ukurnya pertama di sini. Ini kalau konslet dia pasti biasanya putus transistornya.
hostnya putus karena transistornya konslet, jadi seperti ini. Nah, ini transistornya aman. Tuh, dia tidak konslet. Ya. Kalau dia bunyi berarti konslet ya. Nah, ini aman ya, dia tidak rusak. Nah, kemudian yang terakhir, cek bagian positif negatifnya pada elko besar ini ya. Nih, elko ini kita ukur apakah dia konslet atau enggak gitu ya caranya ya. Jadi waktu diukur seperti ini, ya ini kelihatannya ini. Nah ini, tuh dia tidak konslet, berarti aman. Nah kenapa dia nggak bisa jalan? Karena kita ukur lagi yang bagian output. Nah bagian output ini ada dioda 2. Ya ada 2 buah dioda di sini. Itu dia tidak boleh konslet ya. Jadi kita ukur seperti ini. Nah ini konslet. Berarti ini apa yang rusak? Ini diodanya konslet ya, dibolak-balik sama tuh. Ini nggak boleh. Maka cukup kalian ganti aja diodanya dulu. Nah, dioda kalau susah cari pakai dioda yang 5 ampere boleh. Atau yang 4 ampere ya. Nah, ini sudah saya siapkan soldernya. Kemudian nanti kita tinggal eksekusi ya. Kita ganti komponen yang baru pakai dioda yang baru. Ya. Oke, sekarang kita akan buka dulu komponen ini, kita kasih solder. Disolder dulu ya ini. Oke, sudah kita sedot. Sekarang eksekusi. Kita ukur. Putus, yang ini konslet. Yang satunya putus, yang satunya masih bagus ini yang satunya nih yang satunya masih bagus. Nah yang satunya lagi konslet. Berarti yang konslet kita buang, yang masih bagus kita pasang. Ya, nah ini cara mengukur dioda teman-teman. Ya, nah ini saya kecil lagi. Jadi ini kalau mengukur dioda ya, nah ini kita pasang probe-nya, probe warna merah itu di anodanya, maka dia akan muncul. Nah, untuk angka. Ya. Tapi kalau kita balik, ini dia tidak boleh menimbulkan angka. Kalau dia menimbulkan angka berarti dia konslet. Nah, tidak ada. Berarti aman, masih bagus ya diodanya. Kemudian yang satunya lagi ini yang konslet. Jadi waktu diukur dia bunyi. Nah, tuh. Berarti dioda ini konslet. Nah. Ya, sudah ketemu ya jawabannya ya. Jadi ini yang konslet kita buang, yang masih bagus kita pasang. Ya.
Kemudian nanti kita ganti dengan dioda lagi tambahan yang baru. Pak, kalau dipasang satu dioda aja boleh nggak? Boleh, yang penting ampernya besar ya. Ini dioda ini ampernya cuma 3 ini ya, sekitar 3 ampere. Boleh kita ganti dengan yang agak besaran 4 ampere atau 5 juga boleh. Nah ini saya ganti aja yang besar sekalian ya, yang besar. Kita rapikan dulu. Jadi ini tekuk begini. Nah, ini tuh. Nah, baru nanti kita pasang. Mau dipasang sama yang lamanya juga boleh ya, teman-teman. Jadi ini kita pasang. Oke, ingat pemasangan dioda jangan sampai terbalik. Saya ulangi sekali lagi ya, pemasangan dioda jangan sampai terbalik. Ya, ini adalah yang di atas ini adalah jalurnya ke trafo, maka yang trafo itu dipasang ke anoda. Jadi kembalikan seperti semula ya, seperti ini. Ini juga sama. Kita kasih dua-duanya lagi. Dengan maksud supaya mantap. Tuh, ini lemnya saya copot dulu ini. Menghalangi. Nah, ini sudah kasih. Ini masih bagus, sudah dipasang lagi. Ini sudah kita pasang ya, jadi ini kita tinggal solder lagi. Oke, kalau sudah dipasang, kita potong dulu kaki sisanya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan tes. Semoga bisa hidup ya. Mari kita rapikan dulu kabel-kabelnya. Nah ini kan kabel speaker, kita amankan dulu jangan sampai ada yang kosong ke dalam, karena bisa parah nanti. Kita keluarkan terlebih dahulu. Ini sekarang kita akan coba nyalakan apakah bisa hidup atau tidak ya. Oke, mana ini ujungnya? Oh ini ya, kita akan coba tancap ya. Tuh berhasil ya, tuh sudah bisa hidup. Oke, tinggal kita masukin, selesai, tinggal kita uji coba.
Ya, oke teman-teman, jadi ini udah saya rakit ulang ya. Jadi seperti ini hasilnya tuh. Ya, tentu setelah dibongkar pasti ada ciri khasnya ya ini. Ini segelnya rusak ya, terus kemudian bekas cungkitan ya. Karena mau nggak mau ini si cungkit teman-teman, kalau nggak cungkit tak bisa ya. Terus ini ya. Jadi ini kita udah selesai, kita tinggal uji coba ya. Kita akan uji coba tes dulu. Nah, ini speaker kecil-kecilnya ya. Nah, ini kita pasang ini di belakangnya. Nah ini ya. Nah ini kita pasang di belakangnya. Oke, sudah. Ini saya geser dulu ya. Nah, ini ada 2 speaker ya. Ini saya cabut dulu softwarenya. Kita akan tes. Untuk mengetes ini kita bisa menggunakan handphone atau apa, tapi gampangannya kita bisa pegang seperti itu, gitu ya. Oke, ini kita siapkan dulu. Ini kontrolernya ya. Seperti ini. Nah, ini ya, ini masih mati ya, teman-teman, masih mati. Nah, jadi ini sekarang kita akan coba tancap. Tancapkan ini kabel listriknya. Ya, ini masih mati ya. Nih, ini kita pencet powernya. Sudah hidup, volumenya kita kecilkan dulu ini. Nah, ini volume kita kecilkan. Sekarang kita pegang. Oke, berhasil. Oke. Wah, yang ini kok nggak ada suaranya nih. Oke, sudah berhasil. Sip, semoga bisa bermanfaat ya. Ini kita tinggal coba aja dengan audionya. Oke.